Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Ya, hari ini kita akan belajar semua tema yang sangat luar biasa yang diberikan oleh para pemimpin tempat ini. Worship is my lifestyle. Penyembahan adalah gaya hidup saya dan gaya hidup kita semua. Amin. Amin. Semua mau menjadikan worship sebagai gaya hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Ya, karena Tuhan Yesus senang disembah. Dia menciptakan kita semua supaya kita menyembah Dia. Dia senang untuk bersekutu dengan kita. Dia senang untuk berfellowship dengan kita. Dia senang bercengkrama dengan Dia. Kadang-kadang kita, Yesus dasar, Yesus luar biasa. Kita mesti lompat-lompat, apalah anak muda. Jangan hanya WL saja. Amin. Itu juga penyembahan. Lompat, tepuk tangan, angkat tangan, bersorak, bergempita. Dasar, dasar. Itu juga penyembahan. Karena ketika bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko, mereka bersorak, bergempita, tembok itu akan runtuh. Amin. Nah, karena itu kalau kita mau lihat tembok-tembok sekat agamawi, tradisi kita, kaku kita yang tidak bisa bertepuk tangan, mari kita lepaskan diri kita untuk memulai. Ya, baik. Jadi mengapa kita harus menjadikan penyembahan itu harus menjadi gaya hidup kita? Karena kita diciptakan untuk menyembah. Coba katakan pada diri, saya diciptakan untuk menyembah. Jadi kalau saya diciptakan untuk menyembah, dan kalau saya tidak menyembah, itu berarti saya sedang mati. Amen. Karena saya tidak melakukan fungsi saya untuk diciptakan untuk menyembah. Sama seperti mic ini. Ya, ini namanya mic, itu artinya kadang-kadang disebut dengan pengeras suara. Itu fungsinya. Mic ini diciptakan supaya suara saya yang kecil bisa menjadi besar dan didengar oleh semua. Demikian juga hidup kita diciptakan untuk menjadi penyembah. Karena itu setiap kita, siapapun juga sebagai makhluk yang diciptakan untuk menyembah, akan mencari objek untuk disembah. Sebagai makhluk penyembah, nalurinya adalah suka menyembah. Dan tentunya dia akan mencari objek mana yang bisa dia sembah. Biasanya manusia mencari hal-hal yang lebih tinggi, hal-hal yang lebih kuat, hal-hal yang lebih perkasa dari dirinya untuk disembah. Walaupun yang dia sembah itu dia tidak kenal. Sekalipun dia tidak kenal hal itu apa gunanya atau apa fungsinya, dia akan menyembah hal itu. Karena memang naluri dia adalah untuk menyembah. Kita bisa lihat di dalam percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan di Samaria ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Yesus bercakap-cakap dengan dia. Dan ada satu pernyataan yang Yesus sampaikan kepada perempuan di Samaria itu di dalam Yohanes 4 ayat 22 dikatakan bahwa kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Karena itu, supaya kita tidak salah menyembah, maka manusia itu harus diarahkan
kepada hal yang benar, supaya dia tidak salah di dalam penyembahan. Dan Tuhan berfirman di dalam ayatnya yang ke-42, ayatnya yang ke-20 dan 21, di situ dikatakan seperti ini. Nenek moyang kami menyembah di gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Puji nama Tuhan. Ketika zaman dulu kala untuk mau menyembah Tuhan, itu Tuhan senantiasa menentukan tempat di mana harus kita menyembah. Dan kita punya saudara sepupu itu masih menggunakan tradisi itu. Mereka harus kumpul duit berjuta-juta untuk pergi, walaupun mereka tidak kenal apa yang mereka sembah. Ya, mereka masih menggunakan tradisi itu. Dan zaman dulu juga Tuhan memberitakan kepada Abraham untuk pergi menyembah, mempersembahkan Ishak. Dan itulah pertama kali orang mengenal tentang penyembahan, untuk mempersembahkan Ishak di atas gunung Moria. Itu Tuhan tentukan. Kemudian ketika bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, di situ Tuhan tentukan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Tetapi puji syukur, kalau itu masih kita lakukan, hari ini kita akan cukup capek. Bahkan ada yang tidak akan sampai kepada saat itu untuk bisa menyembah di Yerusalem. Karena rata-rata kita semua ini belum pergi ke Israel, ya. Tentunya kita semua punya kerinduan ke sana, tapi itu bukan tujuan. Kita bersyukur karena ketika Yesus menebus kita, mati bagi kita, menebus segala dosa kita, sekat yang memisahkan, tempat yang memisahkan kita untuk bisa menyembah Tuhan sudah menjadi tidak lagi memisahkan. Karena kita punya hak yang Tuhan Yesus berikan bagi kita untuk bisa menyembah di mana saja. Seperti hari ini kita menyembah di tempat ini, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Amin. Kita bisa menyembah di tempat ini dengan leluasa, memuji, menganggungkan nama Tuhan di tempat ini dengan leluasa, karena Yesus tetap hadir. Yesus tidak hanya di Yerusalem saja. Yesus tidak hanya di Israel saja, tidak. Yesus juga ada bersama-sama kita, karena Dia telah menyelesaikannya di atas kayu salib. Amin. Karena itu pentingnya mengarahkan hati kita ke arah yang benar, yaitu kepada Tuhan yang benar untuk kita menyembah. Mengapa? Kita perlu mengarahkan hati kita kepada objek yang benar, yaitu Tuhan. Karena kalau kita tidak mengarahkan hati kita kepada hal yang benar, yaitu objek yang benar, sasaran yang benar, bukan seperti orang Samaria itu menyembah di gunung. Dan nenek moyang kita dulu juga menyembah patung, menyembah ular, menyembah harimau, menyembah segala macam, bahkan kayu yang paling besar, ya kepercayaan animisme itu menyembah kepada kayu, batu yang besar dan sebagainya. Mereka menyembah kepada hal-hal seperti itu karena hati mereka salah untuk mengarahkan kepada objeknya. Mereka berpikir bahwa batu, ular, kayu, batu itu adalah Tuhan yang mereka harus sembah. Tetapi yang benar adalah kita harus mengarahkan hati kita kepada objek yang benar, yaitu untuk menyembah, yaitu kita harus mengarahkan hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber penyembahan yang benar. Karena Dialah Allah, Dialah Tuhan yang layak disembah. Karena itu kita bisa lihat di dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Kita bisa membacanya. Di situ dikatakan bahwa tetapi saatnya akan tiba, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki
penyembahan yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Penyembahan yang benar adalah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Itu yang Allah kehendaki. Mengapa kita harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Karena Allah menghendaki kita melakukan yang seperti itu. Karena Allah itu roh. Karena Dia roh, kita bisa bertemu dengan Dia hanya lewat menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dan orang yang bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran adalah orang yang sudah lahir baru dan mengenal firman Tuhan. Orang yang bisa menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran adalah orang yang sudah lahir baru. Orang Kristen atau bukan Kristen yang sudah lahir baru, yang sudah bertobat, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengenal firman Tuhan, itu yang bisa menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Mengapa? Karena ketika kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan, lahir baru, Tuhan memberikan kepada kita hati yang baru. Ketika kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita lahir baru. Tuhan memberikan kepada kita hati yang baru. Tuhan memberikan kepada kita roh yang baru. Mengapa orang bisa menyembah salah? Karena rohnya mati. Sehingga dia tidak kenal apa yang dia sembah. Tetapi setiap kita yang sudah lahir baru dan mengenal firman Tuhan, kita bisa menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mengapa harus dalam kebenaran? Karena kebenaran itu berbicara tentang firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah standar tertinggi, nilai tertinggi di dalam kita mau menyembah Tuhan. Kalau kita memiliki hati yang baru, kita memiliki roh yang baru. Hati yang baru dan roh yang baru itu siap bisa menerima anggur yang baru, hal yang baru dalam diri kita. Ya, tadi saya merenungkan firman Tuhan ini sambil di depan situ saya merenungkan waktu ibadah pertama kedua. Di luar sana tadi saya merenungkan, iya ya, roh yang lama, hati yang lama, itu tepuk tangannya susah sekali. Ya, itu biasa ya. Ya kalian belum tidak dari gereja tradisi ya, tapi kami itu dari gereja tradisi. Itu tradisinya duduk, berdiri, dia nyanyi glory. Glory, ini semangat. Sebenarnya nyanyi glory, glory. Ini roh yang baru nih. Roh yang lama nyanyi glory. Ya, ya, apalagi kamu muda-muda. Ya, ketika Daud karena rohnya membara, dia membawa tabut bayi Allah, dia menari dengan luar biasa sampai dia membuat dirinya tidak layak menurut istrinya. Istrinya gosip dia, raja apa model begini, tidak tahu diri, tidak ada harga diri, nyanyi seperti orang gila. Itu yang Tuhan kehendaki. Tapi si roh lama ini tidak menghendaki. Ya, dia tidak menghendaki ada pujian yang seperti itu. Kenapa? Rohnya mati, dia tidak tahu bahwa itu kehendak Tuhan. Orang teriak, orang wow, dahsyat, ajaib.
itu datang dari Tuhan. Orang yang lahir baru, orang yang rohnya sudah diperbarui, ini ruangan ini menjadi tempat gegap gempita. Kenapa tembok Yerusalem runtuh? Karena ada teriakan gegap gempita, teriakan kemenangan yang membuat kemenangan itu diperoleh. Orang yang menyembah akan punya hati, dia punya kepekaan terhadap Tuhan. Dan hatinya akan melihat jiwa-jiwa yang terhilang sana untuk dibawa ke sini. Ketika perempuan di Samaria ini mengerti tentang Allah menghendaki penyembahan dalam roh dan kebenaran, dan dia lakukan, satu kampung itu dimenangkan untuk kerjaan Allah. Amin. Satu kampung itu dimenangkan oleh kerajaan karena ada penyembahan yang dinaikkan, ada pujian yang dinaikkan, ada pengagungan yang dinaikkan kepada sang raja di atas raja. Karena Tuhan Yesus berjanji dalam firman-Nya, kalau kalian meninggikan aku di sini Tuhan Yesus, aku akan menarik banyak jiwa datang kepadamu. Amen. Kalau kita mau melihat banyak jiwa datang kepada Dia, kita agungkan Dia, kita hormati Dia, kita tinggikan Dia. Jangan malu. Ini kita belum ada antikris ini, ya. Jadi menyanyi itu jangan langsung dipompa lagi oleh song leader. Lompat. Song leader suruh lompat sini, kita nyanyi. Ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Di dalam Yeskiel pasal 36 ayat 26 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ini janji firman Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan kepada kita hati yang baru? Kenapa Tuhan memberikan kepada kita roh yang baru? Supaya kita bisa mendapatkan anggur yang baru. Anggur yang baru itu hal-hal yang baru, hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Tidak seperti anggur yang lama, yang namanya seperti yang kita sudah sampaikan tadi. Amin. Ya, karena itu kita mesti lihat apa itu penyembahan. What is worship? Ya, apa itu penyembahan? Ya, ini dia punya terjemahan sederhananya begini. Kalau kita ini disebut orang yang suka menyembah, itu seluruh aspek hidup kita akan memperlihatkan kepada orang lain, kita akan menunjukkan kepada orang lain bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Kita kemana? Lu seperti Tuhan Yesus saja. Kenapa? Setiap hari dalam perjalanan kita hidup di dalam penyembahan. Artinya nilai-nilai, karakter-karakter, kebenaran firman Tuhan itu yang kita terapkan dalam hidup kita. Lu nih, kita jalan dengan kau nih, merasa tenang, merasa damai, merasa sukacita. Kenapa? Karena ada penyembahan yang kita naik. Saya lihat kau itu tidak pernah susah. Padahal dunia ini lagi susah, dunia ini lagi krisis, dunia ini lagi goncang-gancing. Tapi kau seperti orang yang tidak pernah mengalami. Kenapa? Karena kita selalu hidup dalam penyembahan. Jadi penyembahan itu artinya kita merespon kasih Allah di dalam hidup kita, di dalam ketaatan, di dalam melaksanakan firman Tuhan. Itulah penyembahan. Amin. Karena itu ketika kita angkat tangan begini, jangan sampai Tuhan bilang, Dance kau kemarin baru marah Patris. Patris di mana ini? Nyanyi glory, glory. Kok anak Patris tidak? Halo, hai my son, come here. Iya, puji nama Tuhan. Saya 40 menit satu. Ya, tolong kasih ingat. Ya.
Ya, kita bukan petugas worship and leader ya. Bukan petugas pemain musik. Ya, kalian semua, saya pu anak semua, saya harus sampaikan. Kalian ini bukan petugas worship leader. Nah, pemimpin penyembahan. Saya petugas, saya selesai. Saya petugas selesai. No. Kita pelayan Tuhan. Harus ada di dalam hadirat Tuhan. Kita harus amin. Ya. Jadi seperti itu. Itulah penyembahan. Itu penyembahan. Kita duduk di sini mendengar ini penyembahan. Kita lagi menyembah, memuliakan Tuhan. Kita lagi amin. Ada beberapa bentuk penyembahan yang perlu saya bacakan secara langsung. Ada ayat-ayatnya terlalu banyak sehingga saya tidak memasukkannya. Yaitu pujian yang dapat didengar. Ya, jadi tadi kita nyanyi pujian itu penyembahan juga. Berteriak, bersorak. Ya, jadi kalau roh kita bersukacita kita bisa teriak, wow, dahsyat. Nah, begitu ya. Jangan tahan-tahan. Ya. Kemudian bertepuk tangan. Nah, makanya mesti tepuk tangan, itu penyembahan. Mengangkat tangan, ya itu juga penyembahan. Menyanyi, mengucap syukur, thank you Lord Jesus. Nah, itu juga penyembahan. Bersorak-sorak dengan penuh sukacita. Berbicara dalam roh dan bernyanyi. Itu ada karunia Roh Kudus yang bisa. Kemudian tertawa, holy laughter ya. Tertawa yang kudus, membungkuk dan menyembah, itu berlutut dan sebagainya. Itulah bentuk-bentuk penyembahan yang bisa kita. Jadi di tempat ini kita merasakan bahwa kita perlu angkat tangan saja. Kalau kita mau berlutut, berlutut saja. Dia mau lihat satu aneh-aneh, jangan. Biar dia berurusan dengan Tuhan kalau ini sudah aneh-aneh ya. Amin. Bisa lakukan. Jadi tangan ini, semua anggota tubuh ini kita harus persembahkan kepada Tuhan. Kita lakukan itu. Jangan diam, duduk dan duduk dan berdiri. Tetapi kita bersorak bagi Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Lagi berapa menit? Nah, ada 3 esensi. Esensi itu artinya ada 3 hal utama, ada 3 hal pokok di dalam kehidupan kita ketika kita menjadikan penyembahan kita berkenan di hadapan Allah ya. Yang pertama, siapa atau apa yang kita sembah. Ini sangat penting. 3 hal ini, hal yang pertama, siapa dan apa yang kita sembah. Itu hal yang sangat penting bagi kita. Nah, jadi ada pertanyaan, apakah engkau mengenal Tuhan Allahmu yang engkau sembah? Sekarang saya tanya kita semua. Kita biasanya hari Minggu, Tuhan Yesus engkau baik. Sudah kenal Tuhan Yesus atau belum? Atau kita hanya karena dilahirkan dari tengah-tengah orang Kristen, mama bilang kau orang Kristen. Orang Kristen itu punya Tuhan, Tuhan Yesus. Kita bisa lihat Ayub ya. Ayub sudah mau habis ayat firman Tuhan di Ayub itu baru dia bilang begini. Bukan dengan kata orang saja aku kenal Tuhan, tapi saat ini aku sudah kenal Tuhan. Nah, jangan sampai kita seperti itu ya. Sekarang pertanyaannya, sudah kenal Tuhan Yesus atau belum? Kenal dengan tahu itu berbeda. Seperti kita hanya tahu bahwa Presiden Indonesia namanya Prabowo, tapi kenal kita tidak kenal. Karena waktu kita ketemu dan dia pengawal tangkap dia dulu, jangan sampai dia mau tembak saya. Iya kan? Tadi kalau kenal kan waktu kita ketemu, Dance sini, I love you, I glad to meet you today. Gitu tak? Ya, saya senang berjumpa dengan kau hari ini Dance. Wow, friend. Tapi kalau tidak kenal, ya kita hanya tahu Prabowo. Ya. Tapi dia siapa tuh? Jangan sampai gila tuh. Ya, bisa kan? Ya, sudah kenal tidak? Ya. Kenapa kita harus kenal?
Karena ketika kita kenal siapa Tuhan kita, kita akan berperilaku berbeda. Ya, berbeda. Contohnya, kita diizinkan mau ketemu Pak Presiden. Oh, pasti kita ketemu. Pagi Pak, jabat tangan, salam. Saya senang berjumpa dengan Bapak, luar biasa dan sebagainya. Iya kan? Kita hormati dia, kita luar. Kalau bisa kata-kata, kita tidak mungkin ketemu dengan Pak Jokowi. Perbawa, lu mau pakai apa? Lu mau mana? Tidak mungkin, ya kan? Tidak mungkin kita lakukan seperti itu. Karena itu kita bisa menyembah Yesus dengan benar, menghargai Yesus dengan benar, kalau kita kenal Dia. Dia Tuhan, Dia Raja, Dia pencipta langit dan bumi, Dia penebus dosa kita. Kita bisa masuk surga karena Dia. Kalau Dia tidak izinkan kita masuk surga, ya sudah neraka semua kita. Ya, karena itu kita harus datang. Jadi jangan menyembah lihat-lihat. Ini satu tidak kenal. Orang datang di dalam rumah Tuhan, orang lagi menyembah, dia lihat-lihat, dia main HP. Nah, ini orang yang tidak kenal Tuhan. Kalau Tuhan itu seperti saya suka tahu. Sebab saya ini Tuhan. Iya kan? Kau tidak bisa. Kamu napas itu ada dalam tangan saya. Saya angkat sekali kau melayang. Bisa. Amin. Ya, kita harus sadar ini. Kita kenal Tuhan kita atau tidak. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, kita akan sembarang saja. Contohnya, saya ini seorang kepala sekolah. Kalau ke sekolah saya, pasti pagi Pak hormatin, pagi Pak, anak-anak Pak, saya pagi, kan kapalan. Ya toh. Pagi, dorong pagi Pak, selamat. Ya. Tapi saya ke sekolah lain, dia tidak pagi Pak, dia karena dia tidak kenal bahwa saya ini sekolah. Pak, ya begitu juga. Kalau kita kenal Yesus Tuhan kita, saya percaya bahwa pujian kita berbeda. Saya percaya kita mendengar firman Tuhan berbeda. Saya percaya kita akan respon dari Bapa kita yang baik. Kita takut kepada Tuhan bukan karena Dia jahat. Kita takut Yesus karena Dia terlalu penuh dengan kasih. Karena kasih-Nya itu yang membuat kita takut Dia, kita hormati Dia. Karena itu jangan seenaknya karena Dia sudah mengasihi kita seenaknya, ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa setelah kita tahu siapa yang kita sembah, kita juga harus, jadi kita harus mengenal Tuhan. Kita harus tahu siapa yang menyembah. Siapa itu siapa? Saya yang menyembah atau siapa yang menyembah? Jangan saya menyanyi, dia yang menyembah. Kan saya seenaknya saja. Kita harus siapa? Identitas kita siapa? Siapa yang menyembah? Artinya kita harus tahu bahwa kita ini anak Tuhan Yesus. Sebagai anak, apakah kita memperlakukan Bapa kita seenaknya saja? Apakah kita datang kepada Bapa kita dengan tidak menghormati Dia? Apakah kita berbicara dengan Bapa kita seenaknya kita berbicara dengan Dia, mau mengeluarkan kata-kata kasar, ngomel dan sebagainya, kita sampaikan kepada Dia? Tidak mungkin. Kalau kita sadar bahwa kita anak Tuhan, semua kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah diberi kuasa menjadi anaknya. Karena itu kita harus tahu siapa kita. Kita harus tahu bahwa kita anak Tuhan Yesus. Kita punya Bapa namanya Yesus Kristus Tuhan. Bukan om. Tidak, kita Bapa bukan namanya om. Kita Bapa namanya Bapa. Artinya hubungan kita dan Dia itu begitu dekat. Bapa. Kalau om itu masih jauh. Kalau Bapa itu terlalu dekat. Amin. Nah, karena itu kita harus sadar. Masih berapa menit Kakak Nona? Ya. Dan yang berikut bahwa apa persembahan?
Apa persembahan yang kita berikan? Saya mungkin baca sebuah ayat firman Tuhan dia begini. Dalam Kejadian 8 ayat 20 sampai 21 kita, lalu Nuh mendirikan mezbahnya bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran itu di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dan dari sejak kecil. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Jadi apa yang kita perlu memberikannya? Kalau kita baca ketika Abraham dengan Ishak sedang pergi ke Gunung Moria untuk mempersembahkan, Ishak bertanya kepada Abraham, "Bapa, di sini sudah ada kayu, api, di mana korbannya?" Ishak, saya tahu bahwa di dalam penyembahan itu ada korban. Dan korban yang sejati itulah tubuh kita, hidup kita. Mari kita pakai seluruh tubuh kita, anggota tubuh kita, kita pakai untuk memuliakan Dia. Amin. Kita gunakan itu. Selain harta kekayaan yang Tuhan titipkan, saya selalu berdoa, Tuhan terima kasih buat harta kekayaan, mobil yang Tuhan berikan kepada saya walaupun ada di bengkel sana. Tuhan terima kasih buat motor yang Tuhan berikan, buat rumah yang Tuhan berikan. Ini Tuhan punya. Ya, kita hanya penjaga, pengelola. Yang punya itu Tuhan. Amin. Ya, di dalam penyembahan yang benar ada korban yang diberikan. Korban pujian. Korban yang pertama adalah korban pujian atau perkataan. Kita bisa lihat dalam Ibrani 13 ayat 15. Kita katakan bahwa sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Mari bibir kita ini kita pakai memuliakan nama Tuhan. Jangan gosip satu yang lain, jangan bicara yang tidak benar kepada sesama kita, menghina dan sebagainya, tetapi kita pakai untuk memuliakan. Korban yang kedua adalah seluruh tubuh kita. Tadi saya sudah sampaikan, jadi sikap hati kita dimanapun kita berada, kita mencerminkan bahwa keagungan dan kemurnian dan kehebatan Tuhanlah satu-satunya yang kita sembah dan kita puji. Dan korban yang terakhir yaitu materi yang tadi saya sudah sampaikan bagi. Mungkin saya baca ayat firman Tuhan ini di dalam Kejadian 22 ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran?" Jadi Ishak sebagai anak tahu bahwa untuk mempersembahkan korban mesti ada korban persembahan. Itu yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita.